setelah kita itu menerapkan fitur ini ya, CRUD di bagian data tag ini, maka saatnya kita perbaiki ya bagian kode-kode ini. Salah satunya yaitu bagian validasi data. Kalau kita lihat nih, bagian validasi data ini ada di method store, satu lagi di bagian method update ya, yaitu ini. Jadi kelihatannya duplikat kan? Yang beda itu bagian ini nih, bagian ada lagi nih, kondisinya tuh ini. Nah, sekarang kita perbaiki, dimana saya akan perbaikinya itu menggunakan metode custom request ya, yaitu di sini nih, yang sekarang ini request dalam store ini menggunakan ini dari Illuminate HTTP request. Di sini saya akan membuatkan sebuah custom request. Jadi saya buat dulu di terminal php artisan make request. Untuk nama kelasnya saya akan letakkan di dalam dashboard. Kemudian masuk ke folder tag. Kemudian di sini nama filenya yaitu, karena untuk nama kelas request ini akan digabungkan ya dari request store dan update nih. Jadi saya akan beri nama upsert ya, upsert, yaitu singkatan dari update dan insert ya, upsert tag request, lalu enter. Berhasil dibuatkan, ada di http kemudian ke request, dashboard, tag, dan ini nama kelasnya. Ini template-nya, bagian authorize-nya diterukan aja. Mungkin di sini saya akan hapus sudah komentarnya ya. Untuk tutorial ini saya hapuskan komentarnya supaya lebih simpel kelihatannya. Nah, di sini kita coba tes dulu validasinya di bagian validasi untuk title dulu ya. Kita validasi bagian pertamanya, yaitu bagian title. Diletakkan di dalam metode rule ini. Nah, di sini supaya ini bisa dieksekusi ya, saya lakukan dulu sini metode dd dulu ya. Request diambil datanya itu dari hasil dari validated. Nah, ini ya untuk penampilan datanya nantinya tuh. Kemudian ini yang request ini kita ganti. Saya importkan dulu dari app ke HTTP. Pilih request, dashboard tag, kemudian nama kelasnya yaitu upsert tag request. Koma. Ini kopikan, kemudian kita masukkan di sini bagian store. Kita cek dulu. Oke, masuk datanya nih. Berarti sudah masuk ke bagian metode ini. Ini yang berhasilnya. Kita coba yang gagal. Tidak diisi, lalu klik save. Oke, di sini juga berhasil ya muncul validasinya. Berarti validasi ini sudah dieksekusi ya bagian rule ini. Ini untuk validasi bagian title. Nah, untuk validasi bagian selanjutnya di sini kita gunakan atau kita manfaatkan ya, namanya itu nama metodenya ya, with validator. Kalau kita cek nih dari induknya yaitu form request, ini ya, jadi dia itu akan mengeksekusi metode with validator ya jika ada di sini nih didefinisikan. Kalau ada, maka di sini akan si validator pertama itu akan jadi ini ya, jadi parameternya akan dimasukkan. Di sini kita gunakan dulu tipe data dari validatornya, yaitu menggunakan use Illuminate ke kontrak ya. Kontrak pilih bagian validation, lalu kelas validator.
Dimasukkan sini tipe datanya, kemudian variabelnya yaitu predator. Untuk kodenya ini didapatkan, atau maksudnya ini ya, isi kode dari blok with predator ini yaitu bagian ini nih. Nah, ini untuk ini ya, predator afternya. Bisa dikopikan dulu atau di-cut boleh ya, lalu masukkan. Dan di sini kita tidak perlu namanya tuh variable request ya, karena ini sudah di custom ya di kelas requestnya. Jadi kita gunakan bukan variable request lagi ya, tetapi this all. Nah, di sini juga karena playlist itu hanya bagian slug aja, jadi kita gunakan namanya itu this only ya, only yaitu slug. Kemudian ini bagian predator ini. Ini kan kalau kita cek di tag controllernya didapatkan dari ini ya, password ini nih. Jadi kita kopikan. Nah, di sini ada nama kelas yang sama ya. Jadi kita jadikan ini atau kita tambahkan aliasnya. Password ya, password dari predator ini. Ini ganti. Nah, sekarang tidak error ya. Oke, lanjut. Di sini juga bagian ketika predator slug ini gagal ya, atau ada kena predasi, di sini kita tuh melakukan for each ya. Padahal yang dicek itu bagian slug aja gitu. Tidak perlu ada for each ya, karena satu data aja yang dicek. Ini kita keluarkan. Nah, di sini kita custom lagi. Jadi si key error untuk title diisi lagi, kemudian didapatkan dari slug predator error get nih, kita gunakan get. Nama key-nya yaitu slug ya. Lalu save. Nah, sekarang ini ya untuk pengecekan validasi yang keduanya yaitu menggunakan with predator atau diletakkan di dalam metode with predator. Seperti ini kodenya sekarang. Kita cek dulu apakah berhasil. Dan jangan lupa ini save ya di tag controllernya. Kita cek langsung, atau pertama dulu ya, yang kosong dulu. Oke, aman. Kemudian kita coba masukkan ilmu kita yang sudah ada. Lalu masukkan, klik save. Oke, di sini validasi keduanya berhasil ya, berhasil di trigger bahwa si title ini sudah ada. Kalau tidak ada, kita isikan. Misalkan ilmu kita hello. Oke, di sini sudah masuk ya ke bagian method store. Berarti di sini datanya sudah memenuhi syarat. Sudah masuk ke sini. Tetapi kalau kita lihat nih, yang muncul itu hanya bagian title aja gitu. Sedangkan yang bagian slug-nya belum muncul nih. Kalau kita gunakan else di sini, yaitu dari slug predator, kita gunakan DDD, yaitu validate. Kita cek dulu seperti ini ya. Kita cek. Ilmu kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini muncul ya. Ilmu kita strip 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kalau sudah didapatkan seperti ini, kita gabungkan nih si data validasi pertama dan keduanya. Untuk menggabungkan di sini kita perlu namanya itu variable ini ya, variable kelas dari upset tag request ini. Jadi kita buatkan identifier-nya, kita jadikan aja privat. Kemudian nama variabelnya yaitu validator slug. Tipe datanya didapatkan dari kontrak predator.
Kemudian ini kita gunakan di bagian slug predator ini, kita ganti menjadi this, yaitu ambil variabel predator slug seperti ini. Nah, setelah kita buatkan variabel predator slug ini, kita gabungkan ya si data predasi pertama dan kedua, yaitu di sini bagian metode validate ini. Kalau kita cek di POM request, nah ini ya, kelihatan nih. Nah, ini kita custom lagi nih caranya. Tinggal kopikan aja nih. Kemudian kita custom di kelas offset tag request. Ini untuk mendapatkan predasi pertama seperti ini. Untuk mendapatkan predasi kedua, di sini kita gunakan dulu ya sebuah, atau saya buatkan dulu variabel data misalkan. Kita gabungkan dengan array ya, array underscore merge, yaitu dari predator ini. Yang pertama untuk predasi title kan, yang kedua itu dari this validator slug ya, pilih metode sama ya, metodenya validate. Setelah didapatkan datanya, maka kita return ya, atau masukkan di sini nih. Jadi sekarang untuk metode validated ini dari kelas offset tag request ya, awalnya ini kan ambil dari parentnya, yaitu seperti ini kodenya. Sekarang di custom seperti ini. Save dulu dan kita tes sekarang. Oke, di sini untuk datanya sudah muncul ya, mulai dari title dan slug. Tadi itu cuma satu kan, hanya title aja. Sekarang ada slugnya, sudah disertakan. Yaitu bagian sini nih. Di konfigurasinya bagian sini, lalu dimasukkan ke get data. Sekarang kita terapkan predasi offset tag request ini di bagian metode ini ya, di bagian metode untuk update. Tinggal ganti aja nama kelasnya. Lalu ini juga kita lakukan namanya itu DDD dulu ya. Kita lihat dulu datanya. Sekarang kita coba tes bagian proses update data. Kita update yang ilmu kita ini. Klik edit. Lalu save. Dan sekarang ini ya, kena predasi ya. Harusnya ini tidak kan. Nah, sekarang kita perbaiki lagi bagian offset tag request ini. Nah, di sini supaya lebih rapi lagi, mungkin saya akan buat dulu ya sebuah variabel, sebuah metode lagi ya, supaya ini tidak gemuk nih bagian ini nih. Kita custom lagi. Saya akan buatkan nama metodenya ya. Di sini identifier-nya saya kasih private aja, ini hanya digunakan di kelas metode di dalam kelas ini. Dengan namanya itu, nama dari metodenya saya buat dengan nama make slug predator. Nah, di sini kita ambil dulu nih, karena sekarang kita mau update data kan, jadi perlu mengambil ini value dari ini slug, parameter slug ID ini. Caranya itu di sini
kita gunakan dulu sebuah variabel slug ID didapatkan dari this route ya, metode route. Dan di sini masukkan nih nama parameternya yang ada di sini, yaitu slug ID. Kita coba DDD dulu slug ID supaya ini bisa dieksekusi. Maka di sini kita terapkan sini nih, this seperti ini ya. Kita cek dulu ini komentar dulu. Next slug predator. Ini kan ID 1 nih. Kita klik save. Oke, di sini dapatkan si slug ID-nya yaitu 1 nih. Kemudian kita coba yang lain nih, ID yang lain. Sekarang 7, klik save. Oke, ini 7 juga ya. Berarti di sini berhasil ya pengambilan value dari slug ID-nya. Lanjutkan di sini. Tinggal ini dipindahkan aja nih. Si ini nih, ke dalam metode ini. Nah, di sini ada kondisi nih sekarang. Dari unique ya, unique rule. Ada kondisi nih, yaitu jika this dari metode. Nah, ini untuk metode ini untuk mengambil nama metode route-nya ya. Ini metode route-nya ini ada post get kan. Nah, sekarang yang dicek itu bagian jika sama dengan adalah put ya atau update, berarti mengeksekusi bagian route ini. Kalau update, maka di sini rules-nya itu ini kita kopikan nih, koma, lalu tambahkan dengan gabungkan ya, gabung string menggunakan titik atau dot nih, yaitu dengan slug ID. Kalau bukan, berarti bagian ini yang eksekusi itu bagian ini, bagian post, bagian store ya, lebih tepatnya. Jadi di sini kita masukkan yaitu ini, seperti biasa ya, tanpa ada ID. Nah, seperti ini ya validasinya sekarang. Kemudian di sini juga kita langsung aja return ya. Kita balikan yaitu dari this predator slug. Supaya di sini predator slug ini nih kita tampung hasilnya. Ini hapus ya, bukan this ya. Supaya bisa dicek di sini nih, dieksekusi. Nah, seperti ini sekarang ya. Lebih simpel lagi nih. Jadi untuk validasi slugnya dipisah di sini. Dimana di sini ada pengecekan dulu ya. Jika ini metode adalah put, maka di sini slug ID-nya disertakan di dalam validasi unique. Kalau bukan, berarti post ya. Selain put berarti post kan. Karena di sini yang gunakan itu update ini untuk menggunakan metode route-nya adalah put, sedangkan untuk store yaitu menggunakan route metodenya yaitu post. Jadi di sini ada pengecekan untuk unique rule-nya. Dibuatkan validasi untuk slug, maka di sini hasilnya akan di return, yaitu ini ditampung di variabel predator slug ini. Di sini dicek, jika gagal maka predator ini dimasukkan ya ke predator pertama.
untuk key title ini didapatkan dari error dari slug. Save dulu, kita cek sekarang. Nah, kita edit, lalu save. Oke, di sini sudah masuk ya ke bagian method yang bagian update. Itu ini. Atau supaya ada pembeda ya. Request method. Oke, put ya, ini kelihatan nih. Tuh, kita lakukan juga ya di bagian method store nih. Kita samakan aja dulu. Kita cek apakah metodenya beda. Create save hello. Oke, ini post ya. Berarti di sini yang dicek itu validasinya ini ya, yang biasa validasinya. Sedangkan kalau update atau edit, ini put, berarti menggunakan validasi unik yang ini. Nah, sekarang bagian tag controllernya, setelah didapatkan datanya ini, bagian store kita rubah, ambil data request validate-nya, dan langsung dimasukkan di sini nih. Bagian ini kita hapus karena sudah dipindahkan ya. Dan sekarang kita kelihatan si metode dari store ini tambah sedikit ya, menjadi 2 baris. Lanjut bagian update juga sama ya. Datanya didapatkan dari request validate. Masukkan bagian ini nih. Bagian update-nya. Lalu kode ini kita hapus. Dan sekarang metode dari update ini menjadi ini ya, kodenya menjadi 3 baris nih. Jadi lebih simple. Karena untuk validasinya dipindahkan ke sini ya. Ini kodenya seperti ini. Bisa dicek. Ini validasinya untuk pengambilan data semuanya, mulai dari title dan slug. Ini validator untuk kedua ya. Eksekusi keduanya menggunakan validator after. Kemudian ini untuk validasi rule untuk validasi pertama, yaitu untuk pengecekan title. Yang ini untuk pengecekan untuk slug. Dan sekarang kalau kita cek, misalkan Laravel Bootstrap nih, kita update menjadi 5.3. Oke, berubah ya, sama hasilnya berubah juga. Kemudian kita tambahkan hello world. Dan sekarang datanya masuk ya. Dan untuk create tag juga masuk ya datanya.